Hai guys, akhir bulan ini saya akan bagi-bagi giveaway buat teman-teman setia subscribe saya yang sudah selalu menunggu informasi dari saya. Saya akan berikan giveaway Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, dimana nanti caranya silakan teman-teman ketik di kolom komentar kata-kata semangat dan diikuti dengan nomor WA-nya, tulisan bukan angka ya, dan nanti akan diundi di akhir bulan ini. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online, tentunya yang cocok banget buat teman-teman pemula atau juga bisa untuk teman-teman yang sudah pernah minjol. Tentunya ini pinjaman online ini sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK, jadi aman untuk digunakan. Tapi sebelum saya mereview salah satu pinjaman online, saya harus wajib memberitahukan kepada teman-teman semua, jika ada ketika teman-teman mengajukan pinjaman online, mereka meminta dana di awal. Istilahnya alasannya untuk dana keanggotaan atau DP awal sebelum pencairan dana kita itu jangan dibayar. Sekalipun ada yang mau review tentang pinjaman online, termasuk video saya sebelumnya yang saya review itu ada yang meminta dana keanggotaannya di akhir ya, tapi itu jangan dibayar dulu. Kita cukup menunggu saja konfirmasi atau verifikasi dari data kita apakah pinjaman kita diterima atau ditolak, karena ada sebagian besar tidak membayar pun dana di awal atau dana keanggotaan pinjaman kita juga di ACC, karena mereka melihat dari data-data yang sudah kita isi dan juga nilai scoring kita di dunia perpinjolan. Artinya jika nilai scoring kita baik dan juga kita tidak ada tunggakan, itu tidak ada alasan bagi perusahaan pinjaman online tidak memberikan pinjaman kepada kita. Jadi ketika kita ingin mengajukan pinjaman online, artinya kita sudah siap untuk membayar pinjaman kita. Jangan pernah galbay, karena nanti galbay itu juga menyusahkan teman-teman, karena kita pasti akan membayar hutang yang sudah kita pinjam. Yang namanya hutang pasti harus dibayar dong ya, kecuali jika bunganya sangat tinggi seperti ilegal, itu tidak usah dibayar bunganya, cukup teman-teman membayar pokoknya saja, karena pinjaman online ilegal pun juga memberikan kita dana pinjaman dengan potongan yang sangat besar. Beda dengan pinjaman online legal, mereka memberikan kita pinjaman dan juga bunganya sesuai dengan peraturan di AFPI. Oleh sebab itulah kenapa saya selalu mereview pinjaman online. Itu balik lagi ke teman-teman semua, jika ingin mengajukan pinjaman online sebaiknya berpikir lebih realistis lagi, apakah ini diperlukan atau tidak. Jika sangat mendesak nggak apa-apa, silakan pinjam di pinjaman online. Tetapi jika tidak karena mendesak atau untuk membayar hutang ataupun untuk hura-hura ataupun untuk membeli barang-barang branded, saya sarankan jangan pernah minjam di pinjaman online, karena teman-teman pasti tidak akan bisa membayar. Karena jika kita ingin berhutang harus minimal 30% dari income kita atau dari pemasukan kita. Jika sudah lebih dari 30%, itu artinya keuangan kita sudah tidak sehat. Dan juga sangat penting sekali teman-teman mengetahui jenis pinjaman yang akan teman-teman pinjam, karena di Playstore itu sudah banyak sekali, jika kita ketik pinjaman online sudah banyak sekali jenis pinjaman online dari berbagai perusahaan ya, baik yang legal maupun yang ilegal. Jadi oleh sebab itu pintar-pintarlah dalam mencari pinjaman online dan lebih bijak lagi dalam menggunakan pinjaman online. Oke teman-teman ya, pasti sudah paham. Mereview salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK.
yaitu adalah modal nasional. Nah, untuk modal nasional ini merupakan salah satu pinjaman online OJK yang sudah terdaftar dan juga sudah dapat izin OJK dan juga sudah terdaftar dan sudah diawasi oleh OJK, di mana untuk cara pengajuannya cukup hanya KTP saja. Nah, untuk di modal nasional ini kita diberikan limit pinjaman sampai dengan 3 juta rupiah, di mana nanti ada tenor sampai dengan 61 hari. Dan juga untuk proses pengajuannya juga sangat mudah, di mana mereka memberikan suku bunganya sebesar 0,4% per hari, di mana hal ini sudah sesuai dengan ketentuan bunga maksimum pinjaman online dari AFPI. Kemudian untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman pastinya harus mendownload terlebih dahulu aplikasi di Play Store. Nanti silakan ketik modal nasional di Play Store, silakan diinstal, silakan ditunggu sampai proses installnya selesai untuk kita proses pembuatan akun. Nah, kemudian untuk di beranda awalnya kita akan disuruh memilih apakah kita sebagai peminjam atau kita sebagai pendana. Untuk sebagai peminjam pastinya teman-teman udah tahu ya, kita ingin melakukan pinjaman dana di aplikasi ini. Namun untuk pendanaan kita sebagai investor di aplikasi ini. Jika kita sebagai peminjam, silakan klik saya peminjam untuk kita melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kemudian untuk proses berikutnya di beranda awal kita akan ditampilkan dengan limit pinjaman tertinggi adalah 3 juta rupiah. Kita berkesempatan bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 3 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Nah, untuk kita yang pertama, untuk pertama kalinya melakukan pinjaman di modal nasional ini, kita mendapatkan tenor pinjaman 14 hari. Namun untuk pinjaman berikutnya, untuk tenornya bisa dinaikin step by step sampai dengan 61 hari jika kita memiliki nilai scoring yang baik di modal nasional ini. Jika kita setuju, silakan aja langsung klik ajukan pinjaman untuk kita mengisi data-data yang diperlukan. Nah, kemudian untuk tahap pertama kita mulai mengisi informasi dasar, di mana nanti kita mengisi berupa nama, ada nomor KTP, dan juga ada nomor alamat asal, alamat lengkap, alamat kantor, dan juga tanggal lahir. Dan silakan diisi semua kolom yang diperlukan, jangan ada yang kosong, dan juga isilah data-data dengan data yang sebenarnya, jangan ada data yang mengada-ada atau data palsu. Silakan klik kirim jika data-data yang sudah kita isi itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita mengisi informasi pekerjaan. Nah, untuk di informasi pekerjaan ini merupakan salah satu hal terpenting jika kita ingin di ACC dan ingin diberikan limit pinjaman yang lebih besar. Karena di informasi pekerjaan ini kita mencantumkan pekerjaan kita dan juga penghasilan kita yang kita terima setiap bulannya. Itu adalah penghasilan tetap. Jika kita memiliki penghasilan yang besar, maka kita dipercaya diberikan dana pinjaman yang lebih besar pula dengan tenor yang lebih panjang. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi informasi kontak darurat yang memiliki hubungan dekat dengan kita, baik itu orang tua, pasangan, adik, kakak, atau rekan kerja yang memiliki nomor handphone yang aktif. Silakan dimasukin ke dalam kolom kontak darurat dan dihubungkan dengan hubungan kita sebagai si peminjam. Kemudian jika sudah selesai mengisi nomor kontak darurat, jika sudah benar nomornya, silakan langsung klik selanjutnya untuk kita mengisi data-data yang diperlukan berikutnya. Kemudian selanjutnya kita mengisi informasi rekening bank. Untuk rekening bank ini sangat penting juga, karena ketika dana kita di ACC pastinya dana kita akan dicairkan ke rekening pribadi kita. Harusnya untuk mengisi nomor rekening ini harus nama sendiri, tidak boleh diwakilkan dengan nomor rekening orang lain. Karena ketika kita mendaftar di awal, kita sudah mengupload KTP kita, dan juga nanti namanya juga harus sesuai dengan eKTP yang sudah kita upload tadi. Dan juga isilah nomor rekening dengan benar, periksa kembali nomor rekeningnya jangan sampai salah. Jika sudah benar, silakan klik selanjutnya untuk kita melakukan proses verifikasi data yang sudah kita isi tadi.
Oke guys, setelah kita mengisi semua data-data yang diperlukan, maka keluarlah limit pinjaman yang kita dapat. Di sini karena saya baru bikin akun dan saya mendapatkan pinjaman 1 juta rupiah dengan tenor 14 hari, di mana bunganya adalah 0,4% per hari, yaitu 56.000. Sangat rendah sekali ya, sudah sesuai dengan AFPI. Jadi itulah review dari saya tentang modal nasional. Untuk modal nasional ini sangat gampang banget untuk pengajuannya dan juga sangat simpel, jadi mudah dimengerti. Jadi teman-teman tinggal gampang untuk mengisinya saja, asalkan jangan salah mengisi datanya, karena nanti mereka juga akan memeriksa data kita. Jika data kita benar, maka kita akan di ACC pinjamannya. Oke, itulah informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana pinjaman online. Dan jangan lupa gunakan pinjaman online ini dengan lebih bijak dan lebih produktif lagi, agar teman-teman bisa melunaskan hutang-hutangnya dan bisa mengembangkan usahanya, dan juga bisa berguna bagi hal-hal yang lebih positif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.